Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selamat hari Rabu teman-teman. Semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan hari ini tentu H-7 menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round keempat. Ya praktis tersisa 1 minggu lagi kita akan menyaksikan bagaimana pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Tentu ini adalah 2 pertandingan yang sangat-sangat menentukan. Dan hari ini, kemarin sih tepatnya ya, tim pelatih timnas senior Patrick Kluivert dan juga kawan-kawan beserta staf sudah berada di Arab Saudi. Tentu sebelum para pemain nanti berkumpul, tim pelatih dan juga staf sudah lebih dulu berangkat untuk melihat dan meninjau bagaimana situasi dan mempersiapkan tim di Arab Saudi ya. Tentu juga Patrick Kluivert, Denny Lanzat dan juga yang lainnya melihat langsung bagaimana stadion yang akan dipakai untuk menggelar pertandingan nanti pada tanggal 8, yaitu Stadion King Abdullah Sport City Stadium ya, dan langsung juga menonton pertandingan Liga Arab Saudi di stadion tersebut ya, antara Al Ittihad melawan Al Ahli. Dan juga kenapa memang tim pelatih ini dan juga staf lebih dulu, tentu ya pastinya mempersiapkan segala macam hal ya, karena memang yang tadinya segala akomodasi ini akan ditanggung oleh tim tuan rumah ya. Jadi tim tuan rumah itu menanggung segala akomodasi tim tamu, tetapi PSSI memutuskan Indonesia itu tidak akan bergantung atau tidak akan, mungkin ya kasarnya tidak akan menerima bantuan akomodasi yang disediakan oleh tim tuan rumah gitu. Karena PSSI memutuskan bahwa ya lebih baik tim nasional Indonesia lebih mandiri gitu, mulai dari hotel mencari sendiri, lalu juga transportasi bis dan juga yang lainnya, karena untuk menghindari hal yang tidak diinginkan gitu. Karena memang pengalaman ketika di round 3 kita bertemu dengan Arab Saudi dan bermain di sana di King Abdullah Sport City Stadium, itu katanya skuad timnas sebelum menuju ke stadion itu dibawa muter-muter dulu ya, jadi lebih jauh gitu. Nah tentu itu contoh kecil ya, menghindari hal-hal yang seperti itu, hal yang tidak diinginkan gitu ya. Bukan berarti kita suudzon atau apa ya, tetapi ya ini pastinya untuk kepentingan timnas demi menjaga keamanan, tentunya kebugaran, kesehatan dan kesiapan dari para pemain kita semua gitu ya. Nah tentu kurang lebih 7 hari lagi atau 1 minggu lagi persiapan, yang pastinya persiapan timnas Indonesia ini menjelang round 4 ini bisa dibilang tidak mulus ya. Karena memang ya beberapa hari ke belakang kita mendapat kabar yang kurang mengenakan. Banyak sekali pemain yang bukan banyak ya, tapi ada beberapa pemain yang mendapatkan masalah, yaitu masalah cedera. Tentu dimulai dari Oler Moni yang sudah jauh-jauh hari ya, sejak bulan Juli, walaupun sekarang sudah dinyatakan sudah mulai pulih tapi belum 100%. Lalu juga Martin Pas, lalu kemarin ada Emil Audero, dan kemarin yang terbaru yaitu ada Sandy Walsh ya, adalah korban terbaru pemain yang mengalami masalah cedera itu. Jadi walaupun kemarin sudah ada tanggapan atau sudah ada dari pihak tim nasional, dari pihak PSSI sudah membuka suara ya, itu tepatnya Ketua BTN atau sekaligus manajer tim nasional Pak Sumarji mengatakan bahwa Martin Pas dan juga Emil ini ya kondisinya aman gitu. Katanya Martin Pas ini sudah mulai berlatih bersama klubnya FC Dallas, begitupun juga Emil kondisinya aman, dan cedera yang diderita oleh Emil itu adalah cedera ringan ya. Jadi butuh istirahat ya kurang lebih 1 minggu gitu. Jadi nah tentu dengan kabar tersebut mungkin agak-agak sedikit membuat kita sedikit lega gitu ya. Tetapi di pertandingan kemarin di kompetisi Liga Champions Asia atau AFC Champions League Elite,
klubnya Sandy Walsh dan juga Sean Patinama, Buriram United bermain menghadapi wakil asal Korea Selatan ya, FC Seoul, dan Sandy Walsh turun sebagai starter dan Sandy Walsh hanya bertahan hingga menit ke-20 karena mengalami masalah cedera, lalu dia digantikan dan dia tidak mau melanjutkan pertandingan gitu, karena memang ya resiko kalau misalkan memaksakan takutnya nanti akan memperparah kondisi dari Sandy Walsh gitu. Tetapi sepertinya memang ya kelihatannya cedera dari Sandy Walsh ini cedera ringan ya. Ya mudah-mudahan saja masalah yang dialami oleh Sandy Walsh ketika pertandingan kemarin malam itu tidak benar-benar cedera yang serius, dan kita juga masih menunggu bagaimana berita resminya dari pihak klub Buriram United ya, dan pastinya juga tim dokter dari tim nasional Indonesia dan juga tim dokter dari pihak klub Buriram pasti selalu komunikasi gitu. Begitupun juga dengan tim dokter dari klubnya Emil Cremonese dan juga FC Dallas Martin Paes ya. Itu mudah-mudahan harapannya para pemain yang sedang mengalami masalah cedera ini nanti mereka dalam keadaan fit dan bugar pada tanggal 8 dan juga tanggal 12 ya. Nah, selain itu ada beberapa pemain yang tadi malam bertanding, yaitu selain Sandy Walsh ada juga Sean Patinama ya. Dia biasanya selalu diturunkan sebagai starter di ACL Elite, tetapi tadi malam Sean Patinama ini bermain dari bangku cadangan ya. Dia masuk di babak kedua dalam kondisi Buriram ini sudah tertinggal 2 gol. Dan ya hanya bermain selama 45 menit dan itu pun memang tidak bisa membantu timnya untuk terhindar dari kekalahan. Dan Buriram harus mengakui keunggulan dari wakil asal Korea FC Seoul dengan skor 3-0 ya. Lalu nanti pertandingan berikutnya pada akhir pekan, kalau tidak salah Sandy Walsh dan juga Sean Patinama ini bersama Buriram akan menghadapi BG Pathum ya kalau tidak salah. Lalu nanti setelah itu mereka akan bergabung bersama timnas ke Arab Saudi. Kita bergeser ke Belanda ya, Eerste Divisie, di mana ada Nathan Choaon yang kembali bermain dalam lanjutan Liga 2 Belanda bersama klubnya Willem II. Nathan lagi-lagi diberikan kesempatan tampil sebagai starter dan bermain full selama 90 menit dan berhasil membantu timnya Willem II menang 1-0 atas Helmond Sport. Dan tentu kemenangan ini membuat Nathan bersama klubnya saat ini merangsek ke peringkat 4 ya, dengan raihan 17 poin kalau tidak salah. Dan Nathan ini adalah pertandingan ke-8-nya Nathan dan sekaligus pertandingan ke-6-nya Nathan sebagai starter sekaligus sebagai bermain full selama 90 menit. Dan sepertinya memang Nathan ini sudah mengunci posisi bek kiri dari Willem II ya. Semoga tidak terjadi apa-apa ya dari Nathan ini dan terus dia bisa meningkatkan performanya. Pastinya semakin dia terus mendapatkan jam terbang, pastinya dia semakin terus akan dipercaya oleh pelatih dari Willem II ini gitu. Dan nanti Nathan ini di akhir pekan dalam lanjutan Eerste Divisie bersama klubnya Willem II ini akan menghadapi Roda JC ya. Lalu setelah itu dia akan bergabung bersama timnas ke Arab Saudi gitu. Lalu selain dari Nathan kita bergeser ke Prancis ya, Europa League, di mana Calvin Verdong ini bersama klubnya Lille akan bertandang ke Stadion Olimpico Roma. Jadi Lille di matchday kedua Ligue Pass Europa League ini akan bertemu dengan salah satu tim kuat asal Italia yaitu AS Roma. Nah, tentu ini adalah pertandingan yang sangat menarik ya. Walaupun kita tahu bahwa Calvin Verdong bersama Lille datang ke Roma ini dengan modal yang kurang bagus ya. Mengingat di pertandingan terakhir mereka di Ligue 1 mereka harus kalah dari Lyon kemarin ya dengan skor 1-0. Tentu
pastinya mereka datang ke Roma ini ingin membawa pulang ya minimal 1 poin atau ya lebih baik 3 poin gitu, lebih bagus. Sementara Roma tentu menyambut laga ini dengan hasil yang positif ya, dimana di akhir pekan kemarin mereka dalam lanjutan Serie A berhasil menang atas Hellas Verona dengan skor 2-0. Tentu ini nanti akan menjadi pertandingan yang sangat menarik, di mana kedua klub ini adalah pertemuan untuk pertama kalinya di ajang resmi ya, dan langsung bertemu di ajang Europa League gitu. Dan ya biasanya Lille ini selalu merepotkan tim-tim besar di kompetisi Eropa gitu. Musim lalu mereka tampil di Liga Champions, berhasil mengalahkan Real Madrid ya, dan juga beberapa klub besar lainnya. Dan tentu ya semoga harapannya di pertandingan besok malam Lille ini bisa kembali memberikan kejutan gitu, setidaknya bisa merepotkan AS Roma gitu ya. Apalagi ada salah satu pemain timnas kita, Calvin Verdong, yang kemungkinan pasti akan kembali dipasang oleh pelatihnya, karena memang Romain Perraud masih dalam keadaan yang belum fit ya, belum bugar, masih harus dalam proses pemulihan. Dan tentu nanti Calvin Verdong akan bertemu pemain-pemain yang ya jam terbangnya sudah malang melintang di Eropa ya. Ada Stefan El Shaarawy tentunya, lalu ada Artem Dovbyk ya, mantan strikernya Girona, lalu ada Matías Sol, pemain muda dari Argentina, banyak lah ya. Tapi sayang sekali tidak bisa bertemu dengan Paulo Dybala ya, karena Paulo Dybala saat ini sedang mengalami cedera dan masih dalam tahap pemulihan. Tentu pastinya kita akan menantikan bagaimana aksi-aksi dari Calvin Verdong nanti akan berhadapan dengan tim sekelas AS Roma itu. Karena Calvin Verdong datang ke Lille tentu ketika di pertandingan pertama dihujat oleh netizennya Lille, tetapi di pertandingan berikutnya ketika di Europa League menghadapi Brann, Calvin Verdong membuktikan. Dan di pertandingan kemarin di Ligue 1 menghadapi Lyon, walaupun kalah tetapi Calvin Verdong tampil cukup baik gitu, dan tentu lagi-lagi mendapatkan pujian dari netizennya Lille. Nah, semoga Calvin Verdong ini bisa kembali menampilkan performa terbaiknya dan tentu bisa berkontribusi bagi timnya ya. Syukur-syukur nilai plusnya bisa membawa timnya menang atas AS Roma gitu. Jadi itu saja mungkin update dari saya hari ini terkait beberapa pemain timnas, dan kita akan tunggu ya kabar-kabar selanjutnya dari para pemain timnas kita. Semoga sekali lagi harapannya pastinya para pemain kita nanti yang akan berkumpul di Arab Saudi itu dalam keadaan fit dan juga bugar. Dan katanya juga para pemain dari Liga Super League Indonesia itu akan mulai berangkat pada hari Kamis besok ya, menuju ke Arab Saudi. Dan mungkin para pemain lainnya yang bermain abroad nanti akan menyusul satu persatu gitu. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.